Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan halo semuanya, apa kabar nih? Aduh, alhamdulillah ya Allah, puji syukur sekali lagi nih teman-teman. Alhamdulillah saya masih bisa diizinkan terus oleh Allah di sini untuk menghibur, menginspirasi dan bermanfaat dengan cara memberikan motivasi untuk kalian semua nih teman-teman. Alhamdulillah. Apa kabar nih teman-teman? Bagaimana keadaan kalian semua di sana nih? Terutama mungkin hari ini nih yang lagi puasa nih teman-teman. Halo, apa kabar hehe? Bagaimana nih teman-teman puasanya hari ini? Apakah lancar dan baik-baik saja kah teman-teman yang sedang nonton video saya ini pada waktu siang hari mungkin? Pasti di sana agak pada lemas ya. Hehe, gak apa-apa teman-teman. Itu normal kalau secara medis. Dan saya juga sama teman-teman. Kadang saya juga lemas. Yang penting gunakanlah waktunya tersebut untuk bisa beramal baik dengan menolong orang lain yang membutuhkan, serta beribadahlah dengan lebih khusyuk lagi ya teman-teman. Insya Allah, kita akan mendapatkan pahala yang berkali-kali lipat teman-teman. Karena kan apapun perbuatan baik kita kalau dilakukan di bulan Ramadan ini, akan dilipat gandakan pahala kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wow. Teman-teman pasti udah tahu lah kan kalau soal itu hehe. Asalkan teman-teman awas kalau lagi lemes puasanya jangan sambil gorok jamban bunting yang merokok mewek dekat upil kurus yang melawak sambil molor dengan kalender banci yang lagi pura-pura wasir di hadapan comik cair. Bukan ya teman-teman, saya mohon tolong deh jangan percaya itu. Dan oke deh teman-teman, saya doakan nih langsung. Semoga teman-teman di bulan puasa ini hidupnya makin barokah rezeki, umur dan sehatnya ya teman-teman. Serta semoga makin mendapatkan keberuntungan yang banyak di bulan yang suci ini. Badannya juga semoga disehatkan selalu ya teman-teman dengan seizin Allah. Terus juga buat teman-teman hari ini yang belum punya pekerjaan, semoga secepatnya dengan izin Allah dipertemukan dengan pekerjaan yang sangat membahagiakan dan sangat terbaik cocok untuk teman-teman. Buat teman-teman juga hari ini mungkin agak gelisah gitu dengan keuangan, saya doakan semoga teman-teman hari ini juga dengan seizin Allah diberikan rezeki yang berlimpah sekali dan berkah dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Oke teman-teman, kalau gitu kita langsung saja seperti biasa dimulai topiknya ya. Tapi topiknya tersebut di sini adalah bukan mengapa kadal jamban kalau tunangan dengan kolor sobek gak pernah gaplokon terjeblok yang lagi rebus lemari warnet sambil ngopi radio buruk di atas parabola banci yang lagi buang hajat di toples kue. Bukan ya teman-teman, awas, bukan topik itu yang mau saya bahasnya tersebut. Tetapi topik yang akan saya bahasnya tersebut yaitu yang berjudul, siapa sih Yayan Resmana itu, atau siapa sih sebenarnya Yayan Resmana itu? Itu ya teman-teman, dan ini di bagian yang ke-12-nya ya teman-teman. Dan hal yang akan saya bahas di video kali ini adalah, ini mungkin harta karun besar yang sangat mahal banget nih buat kamu teman-teman. Wow. Yaitu apa sih yang dimaksud dengan afirmasi, atau bahasa lainnya sugesti? Itu dia teman-teman. Wow. Sebenarnya di video dulu saya udah nih menerangkan soal ini, teman-teman tinggal cari saja ya. Dan di video ini saya hanya ingin menambahkannya saja teman-teman, supaya teman-teman lebih paham lagi dan lebih afdol lagi saat mempraktekkan afirmasi atau sugestinya ini ya teman-teman. Oke deh teman-teman, kalau gitu, kita mulai saja. Afirmasi itu apa sih sebenar-benarnya lagi teman-teman? Itu dia, jadi, afirmasi itu adalah kata-kata positif untuk memotivasi diri kita sendiri ya teman-teman. Wow. Jadi kalau kita sering mengucapkan kata-kata positif untuk diri kita sendiri, seperti contohnya, saya pasti bisa, saya pasti sukses,
Atau saya adalah orang yang selalu percaya diri dalam melakukan apapun? Itu kan akan mempengaruhi pola pikir kita, karena kan kita akan menjadi apa yang sering kita dengarkan teman-teman. Kalau kita sehari-hari sering mendengarkan kata-kata keluhan mungkin dari orang lain atau teman gitu, maka teman-teman secara gak sadar vibrasi dari ucapan orangnya tersebut akan menular dan masuk ke rekam ke otak kita teman-teman gitu. Ya, kalau sekali dua kali saat mendengarkannya sih, ya masih gak apa-apalah teman-teman. Cuman kalau keseringan itu dia teman-teman, resikonya akan menular energi negatif atau vibrasi negatifnya itu ke pikiran kita. Ya mungkin teman-teman berkata mungkin kepada saya, ah gak gitu kok Kak Kiayang, saya aja sering mendengarkan keluhan orang lain, tetapi saya gak terpengaruh kok Kak Kiayang. Biasa aja. Ya itu sih bagus sekali ya teman-teman, berarti kuat nih iman teman-teman. Saya bangga sekali nih buat teman-teman, tetapi teman-teman, ada tapinya nih teman-teman. Memang kita bisalah mengalihkan pikiran kita mungkin ke hal yang lain yang lebih baik itu saat kita sering mendengarkan keluhan orang lain. Cuman teman-teman, saya ingin bertanya nih teman-teman. Silakan tulis di kolom komentar saya ya, setelah teman-teman sering mendengarkan keluhan dari orang lain gitu. Setelah itu, aku ingin bertanya nih, jujur saja. Katakan di hati ya teman-teman, gak perlu diucapkan, apa yang teman-teman rasakan setelah sering mendengarkan keluhan orang lainnya itu. Apakah badan kita makin terasa lebih enak dan segar atau badan kita seperti sesak, kesal, atau gak enak? Aku ingin bertanya nih teman-teman, gimana jawaban saya? Saya tebak ya teman-teman, semoga saja saya salah. Saya yakin pasti deh teman-teman bakalan merasa gak enak, kesal, ingin marahlah mungkin. Itu dia teman-teman. Jadi teman-teman, solusinya kalau menurut saya ya teman-teman, ini menurut saya ya teman-teman, teman-teman mau percaya atau tidak juga gak apa-apa. Karena kan itu hak Anda, jadi kalau pikiran kita supaya gak terpengaruh oleh vibrasi negatif dari keluhan orang lain, saran saya teman-teman jauhi dan tinggalin saja teman-teman. Kalau itu teman kamu jauhi saja, tapi maksud jauhi di sini ialah bukan putus hubungan ya teman-teman, tetapi menjauhi untuk kebaikan kamu dan keselamatan kamu teman-teman. Gitu. Terus saya yakin pasti di antara teman-teman nih ya ada yang ingin bertanya deh kepada saya. Terus Kak Kiayang, bagaimana dong kalau itu adalah keluarga saya? Seperti ibu saya dan bapak saya, masa saya harus tinggalkan mereka juga Kak Kiayang? Itu kan dosa dong Kak Kiayang. Teman-teman, bukan maksud saya meninggalkan mereka dengan berputus hubungan ya teman-teman. Sekali lagi, ini demi untuk kemajuan kamu, kebaikan kamu, dan kebahagiaan kamu teman-teman menjauhi merekanya tersebut. Jadi teman-teman, gak usah khawatir, boleh saja tinggalkan mereka. Tetapi kan gak boleh juga putus hubungan, tetap saja teman-teman sapa mereka lewat telepon atau SMS contohnya. Iya, sekedar nanyain apa kabar Pak, atau Mah, gitu teman-teman. Wow. Terus kalau punya rezeki, kasih mereka rezeki teman-teman. Atau lebih afdol lagi, berikan mereka makanan yang benar-benar sangat mereka sukai gitu teman-teman. Itu juga pahalanya besar loh teman-teman begitu. Dan kalau teman-teman bisa lakukan hal itu, saya yakin bahwa teman-teman dengan seizin Allah hidup teman-teman akan berubah ke arah yang lebih baik dan maju lagi. Setuju gak teman-teman? Terus Kak Kiayang, gimana nih kalau saya gak bisa ninggalin keluarga gitu? Apalagi nih Kak Kiayang, keluarga saya udah pada lansia dan juga sering sakit gitu Kak Kiayang. Gimana tuh? Masa saya harus ninggalin mereka gitu?
Kasian dong, dan itu juga kan dosa besar dong Kak Yayang kalau saya menjauhi mereka dan gak bantu mereka. Jawaban saya, iya teman-teman gak apa-apa bersama dia juga, kalau niatnya ingin mengurus mereka karena udah lansia atau sakit, malahan itu wajib loh teman-teman untuk dibantu. Kan mereka juga yang udah mengurus kita dan membesarkan kita tanpa pamrih sejak dari kecil gitu teman-teman. Terus ada pertanyaan lagi, kalian mungkin begini ke saya. Terus Kak Yayang gimana nih caranya supaya hati dan pikiran saya ini gak terpengaruh gitu oleh vibrasi negatif di keluarga saya, serta saya juga bisa tulus dan menikmati gitu Kak Yayang saat membantu kedua orang tua sayanya tersebut. Gimana tuh? Wow, pertanyaan kamu itu hebat sekali teman-teman. Jawabannya mudah saja teman-teman. Kenapa saya bilang mudah saja? Karena, ini kan seperti yang saya katakan tadi ya teman-teman. Bahwa ini hanya menurut saya ya teman-teman. Teman-teman kalau setuju silakan ikutin cara saya ini, tidak setuju pun gak apa-apa. Kan ini ala saya sendiri dan juga pengalaman saya sendiri teman-teman gitu. Karena dulu juga saya pernah ngalamin hal seperti itu. Itu teman-teman, langsung saja bagaimana nih caranya? Oke deh teman-teman, saya akan jawab, teman-teman bisa lakukan ini ya. Ketika teman-teman beribadah sholat, di situ kan ada sujudnya tuh teman-teman. Nah di situ teman-teman coba deh sujudnya dilamakan sambil berdoa di dalam hati atau berbisik. Dan keluarkanlah semua keluhanmu teman-teman, tumpahkan semua keluhanmu teman-teman pada Allah. Atau ingin menangis, menangislah teman-teman, gak apa-apa, jangan ditahan. Keluarkanlah semuanya, tumpahkan semuanya kepada Allah apa yang menjadi keluhanmu selama ini. Itu teman-teman, dan nanti setelah lakukan itu teman-teman, hati teman-teman bakalan leganya bukan main deh teman-teman. Bakalan tenang sekali teman-teman gitu. Nah kenapa saya bilang berdoa sambil bersujud? Karena kalau berdoa sambil bersujud teman-teman, itu doa gak bakalan ditolak loh teman-teman. Kenapa gak bakalan ditolak? Karena di ajaran saya ada dalilnya teman-teman. Dan setelah beres lakukan itu, teman-teman juga coba deh, buatlah gitu kata-kata positif. Seperti afirmasi untuk dirimu sendiri teman-teman dengan tema katanya yaitu kata prasangka baik, gitu, ya seperti ini misalnya ya teman-teman, ini contohnya ya. Insya Allah batin dan tubuh saya ini akan bisa kuat dan tenang sekali dalam mengurus mereka, dan rasa kuat dan tenang ini pasti akan nular ke mereka juga. Karena apapun bentuk energi yang kita keluarkan, maka orang di sekitar saya pun akan ketularan juga. Oleh karena itu, di sini saya akan mencoba terus untuk mengeluarkan energi positifnya tersebut dengan berkata saya yakin apapun keluhan dan vibrasi negatif dari mereka yang dipancarkan ke saya. Insya Allah saya akan ahli sekali hati dan pikiran saya ini untuk menepis dan memblokir langsung vibrasi negatif itu dari pikiran saya dan juga hati saya. Dalam waktu dekat pun saya merasa dan berpikir bahwa ibu dan bapak saya ini yakin akan segera sembuh total dan sehat seperti sedia kala kalau Allah mengizinkannya. Karena kata-kata adalah doa, jadi afirmasi itu sendiri juga pada dasarnya adalah doa dalam bentuk ucapan untuk memancarkan energi positif ke semesta yang diciptakan Tuhan demi untuk mendapatkan hal positif kepada saya teman-teman gitu. Saya akan terus berprasangka baik kepada Allah, karena saya yakin bahwa prasangka itu adalah doa. Serta di sini juga saya akan terus mensugesti pikiran saya ini dengan kata-kata positif dan powerful dengan cara. Saya yakin bahwa saya akan pintar, cepat, berani, ikhlas, bahagia, menikmati, dan percaya diri sekali dalam mengurus mereka yang sedang sakit,
saya yakin saya akan ahli sekali dengan menggunakan kata-kata positif itu untuk diyakini. Wow. Karena kita akan menjadi apa yang kita yakini juga. Jadi bisa dibilang keyakinanmu itu adalah doamu juga kalau Allah mengizinkannya. Serta hati dan pikiran saya ini akan terus berdoa kepada Allah dengan cara memancarkan energi baik dari pikiran dan perasaan saya kepada kedua orang tua saya ini. Dengan merasa dan berpikir bahwa ibu dan bapak saya ini insya Allah akan segera sembuh total sebentar lagi dengan seizin Allah. Dan nanti setelah sembuh pun insya Allah ibu dan bapak saya ini akan bahagia dan tenang sekali. Wow. Setelah itu apapun yang terjadi setelahnya, itulah yang terbaik dari Allah. Dan saya akan tetap memancarkan energi positif dengan berprasangka baik meski doa sayanya tersebut tidak sesuai dengan yang saya inginkan untuk dikabulkannya tersebut oleh Allah. Tetapi sekali lagi apapun yang Tuhan izinkan untuk saya saat ini, saya meyakini bahwa inilah yang terbaik buat saya dari Allah untuk saat ini, meski doanya tersebut tidak sesuai yang saya inginkan. Dan dari situ pun saya gak bakalan berhenti nyatuk memancarkan energi positif lewat perasaan dan pikiran saya dengan terus mengucapkan afirmasi positif di dalam hati dan di dalam pikiran saya ini untuk mengurus kedua orang tua saya ini. Jadi kesimpulannya dari ilmu ini adalah bahwa, energi atau vibrasi lewat pancaran dari afirmasi itu adalah bisa dibilang prasangka yang kita sangkakan ke alam semesta ciptaan Allah, ya teman-teman. Wow. Jadi yang dimaksud di atas itu tadi adalah, bahwa afirmasimu adalah prasangkamu teman-teman, dan prasangkamu itu adalah doamu. Gitu teman-teman, jadi intinya di video ini kita membicarakan tentang prasangka dengan pancaran energi afirmasi ya teman-teman, hehe gitu. Wow. Meski tadi saya mau menambahkan dengan membahas maksud atau arti dari afirmasinya tersebut dengan istilah lain, tapi afirmasi ini juga sama kok teman-teman, maksudnya tersebut dari menurut saya mengarahnya. Oke deh teman-teman, kalau gitu, segitu dulu pembahasan soal afirmasinya ya teman-teman. Dan silakan teman-teman praktekan ya cara ala saya sendiri di atas tadi itu, karena cerita yang saya ceritakan di atas tadinya itu adalah pada dasarnya udah saya alami dalam kehidupan saya. Jadi pada dasarnya lagi bahwa saya di sini hanya ingin menambahkan ilmu afirmasinya tersebut dengan ala saya sendiri dengan cara juga berbagi lewat cerita saya teman-teman begitu. Wow. Bukan lewat mengapa konter bunting meleknya sambil joget dan salto palsu juga di hadapan upil potong yang lagi catur sambil ngongkol di panci-banci yang lagi disunat oleh kadal warnet yang lagi tongseng BH potong. Bukan ya teman-teman, awas teman-teman, jangan salah paham apa yang saya maksud ini. Oke teman-teman, gimana nih teman-teman, paham gak nih teman-teman apa yang saya sampaikan ininya tersebut? Kalau gak paham seperti biasa ya teman-teman, silakan komen di kolom komentar saya ya teman-teman. Ayo jangan ragu, nanti insya Allah saya akan jawab, supaya teman-teman semua bisa lebih paham lagi dan afdol lagi saat mempraktekannya gitu dengan apa yang saya sampaikan ininya tersebut. Gitu teman-teman. Oke deh kalau gitu cukup sampai di sini dulu pembahasan soal afirmasinya ya teman-teman, biar gak kepanjangan, dan mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan dari saya ini ya teman-teman. Dan sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya nanti. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya ingin ngucapin kata-kata positif untuk kalian semua yaitu salam sehat terus, salam lancar selalu, salam sukses, salam damai, salam tenang, salam bahagia, salam hebat, salam ajaib, salam sejahtera.
Dan yang paling power kata-katanya seperti biasa dari saya yaitu, salam sangat luar biasa sekali untuk kalian semua yang sedang nonton video saya saat ini juga. Hari ini adalah hari yang sangat menenangkan batin saya sekali, karena saya selalu rajin berzikir dan berdoa kepada Allah saat ini, saat saya lagi bingung mengambil keputusan. Saya tetap bisa tenang dengan menarik nafas dalam-dalam sambil bilang bismillah. Dan di situ pun saya langsung tegas mau mengambil keputusan yang mana, dan akhirnya berkat saya tenang. Saya pun alhamdulillah, mengambil keputusannya tersebut sangat tepat dan benar sekali. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan hidayah kepadaku dengan harus tenang ke hati saya dan berdoa. Saya benar-benar memang sejak dari dulu sudah sangat lihai sekali menciptakan rasa tenang di hati dan pikiran saya hingga sampai saat ini juga, saat saya kekurangan uang. Dari situ pun saya begitu sangat mudahnya menciptakan rasa tenang di hati dan pikiran saya saat ini, karena saya selalu mengingat Allah dan yakin bahwa hanya tenanglah maka jalan keluar masalah akan terbuka lebar selebar-lebarnya dengan izin Allah. Tenang itu memang sudah jadi makanan terenak saya sehari-hari, sehingga saya pun saat dilanda masalah apapun bahkan masalah berat, dari situ pun saya luar biasanya masih mampu sekali untuk merasa tenang di hati dan pikiran saya saat ini. Karena saya meyakini bahwa masalah ini sebagai pembawa keberkahan dan keberuntungan saya di masa depan nanti. Saat di lingkungan buruk pun hati dan pikiran saya masih bisa sangat tenang sekali. Karena saat vibrasi negatif dari lingkungan saya mau nular ke hati dan pikiran saya pun di situ langsung menepisnya secara kencang dan terlempar jauh vibrasi negatif tersebut dengan cara mengingat Allah dan mengucapkan nama Allah terus dan sambil juga mendoakan dengan tulus dan baik untuk lingkungan buruknya tersebut. Rasa tenang yang saya rasakan ini kian makin terasa menusuk hati saya, karena saat ada kejadian buruk yang menimpa, saya di situ berusaha sekali untuk terus berpikir dan berdoa serta berprasangka baik juga. Karena prasangka juga adalah doa juga, hati saya yang sudah sangat tenang ini sangat jagoan sekali untuk memblokir vibrasi negatif dari lingkungan sekitar saya. Sehingga hati saya ini sudah dikuasai sekali oleh rasa tenang. Saat lingkungan buruk mau mencoba mentransfer vibrasi negatif ke pikiran saya, saat itu juga si tenang yang lagi duduk tinggal di pikiran saya.
Tanpa segan-segan langsung mengusirnya dengan cara menendang si vibrasi negatif itunya tersebut sekeras mungkin hingga melesat jauh sekali dan tiba-tiba hilang entah kemana. Karena saya yakin bahwa bila pikiran itu doa dan kalau saya berpikir baik maka akan menarik hal yang baik juga ke hidup saya, dan dari situ pun pikiran saya ini benar-benar sangat-sangat menenangkan sekali. Karena si Tenang dari dulu sudah bilang ke saya bahwa dia akan tinggal selamanya di hati dan pikiran saya saat ini hingga sampai nanti. Rasa tenang begitu mudahnya sekali muncul ketika saya di zona gak nyaman. Karena saya yakin dengan berprasangka baik bahwa Allah akan selalu melindungi saya dan selalu menjaga diri saya, sehingga saya pun begitu mudahnya merasakan tenang, bahkan tenangnya tersebut begitu dalam sekali saat ini. Saya benar-benar bahagia dan bersyukur sekali bisa ahli dan jago sekali untuk menciptakan ketenangan di batin dan tubuh saya. Tenang bilang ke saya bahwa dia benar-benar jatuh cinta sekali kepada saya. Dan saya pun dengan penuh bahagianya menerima si Tenang itu untuk menjadi kekasih saya, karena memang saya sangat mencintai sekali si Tenang itu, dan saya pun sangat yakin sekali bahwa semakin saya ahli sekali menciptakan rasa tenang, maka hidup saya akan selalu beruntung dengan izin Allah, serta semua masalah saya pun akan beres total juga dengan seizin Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya benar-benar sungguh sangat berterima kasih sekali karena hidup saya selalu diizinkan beruntung terus dan bahagia terus, meski masalah dalam hidup pasti akan ada juga. Karena gak selamanya kita baik terus, tetapi saya yakin dengan seizin Allah apapun kondisi saya sampai nanti, saya yakin akan selalu bisa ahli terus menciptakan rasa tenang dan aman di batin dan tubuh saya ini. Berkat saya selalu tenang dalam kondisi apapun di lingkungan saya, tiba-tiba saja jalan keluar dari masalah saya pun selalu ada, bahkan terbuka sangat lebar sekali. Alhamdulillah, ini sungguh kenikmatan yang sangat besar sekali saya rasakan saat ini juga. Terima kasih ya Allah, Engkau yang maha baik dan penyayang, mengizinkan si Tenang ini masuk mendarah daging ke batin dan jiwa saya saat ini. Sehingga dengan siapa dan dimanapun saya berada, saya begitu sangat terasa tenang sekali di batin dan jiwa saya ini. Ketika rasa bosan datang, hati dan pikiran saya makin tenang lagi terasanya saat ini. Karena saat saya diam dalam keadaan bosan, di situ saya melakukan hal yang saya sukai untuk bisa menolong orang banyak. Tenang itu adalah julukan nama saya. Tenang itu adalah batin saya,
tenang adalah sahabat terbaik saya. Tenang adalah idola saya. Dan tenang pun juga sama mengidolakan saya juga, ketika batin saya dilukai atau disakiti orang lain. Si tenang yang lagi diam menguasai di dalam batin saya ini, langsung menyeret keluar si vibrasi penyakit sakit itu keluar dan menendangnya sampai jauh-jauh. Sehingga saya pun tetap tenang sekali dan kuat sekali batin saya ini ketika disakiti orang lain. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur, batin yang sudah dikuasai oleh tenang ini makin terasa lebih dalam lagi, terasa tenangnya oleh saya sendiri saat ini juga. Karena saya selalu berani dengan tulus mendoakan orang yang menyakiti saya ini dengan bersujud lama kepada Allah dan belajar mengikhlaskannya. Pekerjaan saya pun begitu terasa mudah, enak, cepat, membahagiakan, rapi dan bagus sekali hasilnya. Karena saya saat mengerjakannya memakai hati yang tenang dan pikiran yang tenang sekali. Saat saya mengkhawatirkan masa depan, si tenang pun langsung memeluk dan berbisik ke saya dengan masa depanmu akan mengalami sukses besar, keberuntungan yang besar dan kebahagiaan yang besar. Percayalah karena kata-kata adalah doa. Di dalam pikiran saya dan di dalam hati saya ini didiami oleh tenang terus-terusan dari dulu hingga sampai saat ini. Tenang bilang ke saya bahwa dia akan terus diam di hati dan pikiran saya selamanya. Saat saya dimarahi oleh orang lain karena kesalahan saya, batin saya ini tiba-tiba makin tenang lagi dan terasa enaknya bukan main. Karena saya yakin bahwa kalau dia bahagia gak mungkin mudah memarahi kesalahan sebegitu besarnya kepada saya. Tenang ini dari hari ke hari bahkan dari bulan ke bulan terus-terusan mengalami peningkatan yang makin tinggi yang saya rasakan saat ini juga. Sehingga saat saya di situasi menegangkan apapun saya selalu ahli berdoa dan ahli berprasangka baik kepada Allah. Sehingga rasa tenang yang saya rasakan ini makin kuat sekali dan kokoh sekali seperti tiang baja besar. Karena tenang sudah jadi kebiasaan saya saat ini juga. Karena tenang juga sudah menjadi bagian tubuh saya saat ini juga, saya sungguh gak menyangka saat ini. Begitu mudahnya rasa tenang ini menusuk di batin saya saat ini juga. Karena saya selalu ahli menyebutkan nama Allah di hati saya dan sambil berdoa terus-terusan dengan sangat berserah diri total kepada Allah. Pintu dan gerbang di pikiran dan hati saya ini hanya bisa diizinkan masuk oleh si tenang. Kalau ada yang mau mencoba masuk secara paksa vibrasi negatif ke pikiran saya ataupun hati saya,
si tenang akan langsung menyeret dan menendang sekeras mungkin hingga terlempar jauh sejauh-jauhnya. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih karena saya semakin ahli sekali untuk menciptakan rasa tenang di batin dan tubuh saya ini saat ini juga. Saya sangat bahagia dan bersyukur sekali karena dalam kondisi apapun yang saya hadapi saat ini, batin dan tubuh saya selalu tenang dan damai sekali ketika saya ditipu orang lain. Perasaan dan pikiran saya ini tetap tenang, karena saya yakin Allah akan mengganti ditipunya saya ini oleh keberuntungan besar dan kebahagiaan yang besar. Rasa tenang yang saya rasakan saat ini kian lama makin menusuk lebih dalam lagi ke hati dan pikiran saya saat ini. Subhanallah, alhamdulillah, batin saya terasa lebih dalam lagi tenangnya saat ini. Terima kasih ya Allah, hidup saya sangatlah luar biasa enak sekali hari ini karena saya selalu berani untuk menciptakan ketenangan lebih dalam lagi di batin dan tubuh saya ini saat ini. Berkat saya selalu ahli menciptakan rasa tenang, rezeki saya pun dari waktu ke waktu makin terus-terusan bertambah dengan nominal yang sangat besar dan banyak sekali saat ini. Hanya rasa tenanglah, hidup saya pun selalu saja berani menghadapi rintangan ataupun masalah yang saya hadapi di sekitar saya saat ini juga, berkat saya selalu ahli menciptakan ketenangan. Hidup saya pun terus-terusan mengalami banyak keberuntungan dan keajaiban saat ini juga. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, sekali lagi hidup saya selalu tenang dan damai sekali ketika hal yang gak enak datang terus. Saya sangat mencintai sekali kepada si tenang itu yang selalu rajin terus dan menusuk terus pada batin saya saat ini karena saya orangnya selalu terus mencintai Allah. Saya sungguh sangat beruntung, bahagia dan sukses sekali pekerjaan saya dan cita-cita saya saat ini. Karena saya orangnya selalu ahli menciptakan rasa tenang terus saat ini. Terima kasih ya Allah atas kenikmatan yang amat sangat besar sekali ini. Karena bagi saya tenang itu adalah harta yang paling berharga sekali buat saya saat ini juga. Subhanallah, barokallah, alhamdulillah, saya sungguh sangat amat tenang sekali mencintai tenang ini untuk berbuat baik dan beribadah hanya untuk Allah satu-satu Tuhan di hidup saya. Alhamdulillah, 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 dan alhamdulillah.